Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mixilia Embun Patricia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Esa Unggul, Tangerang, Citraraya. Di sini saya mengambil prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan Bahasa Indonesia, yaitu tugas sesi 5, keterampilan berbicara. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat belajar melalui video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam dunia bisnis. Keterampilan berbicara sangatlah penting bagi kita, seorang pebisnis di dalam dunia bisnis. Mengapa saya katakan demikian? Dalam dunia bisnis dibutuhkan keterampilan berbicara, serta komunikasi yang sangat baik dan benar kepada atasan, bawahan, maupun sesama rekan bisnis. Ada begitu banyak pemimpin dan pengusaha yang sangat berkarismatik bagi orang lain, karena mereka memiliki keterampilan berbicara yang sangat hebat. Salah satu pemimpin terkenal dengan keterampilan berbicara yang hebat adalah Dr. Insinyur H. Soekarno, yang pidatonya selalu berapi-api dan mengobarkan semangat bagi para pendengarnya. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh para pengusaha. Mereka harus menarik perhatian investor agar mau menanamkan investasi di perusahaan mereka. Berbicara dengan tata bahasa customer service yang baik kepada klien dan mitra bisnis, dan menerapkan keterampilan berbicara yang hebat dalam memotivasi para karyawannya. Definisi keterampilan berbicara yang saya kutip dari www.kajianpustaka.com, keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara, didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Terdapat jenis-jenis keterampilan berbicara yang dibutuhkan dalam dunia bisnis. Di antaranya, yang pertama, komunikasi lisan. Tidak ada percakapan yang sempurna tanpa adanya percakapan secara lisan. Percakapan lisan memang menjadi komunikasi yang sangat sederhana. Paling mudah untuk menyampaikan dan mengerti maksud dari lawan bicara kita. Kita harus tahu tata cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi bahkan lawan bicara kita. Yang kedua, body language. Komunikasi bukan hanya secara verbal, tapi juga ada jenis komunikasi non-verbal seperti body language. Menguasai presentasi body language adalah sebuah keharusan. Dalam situasi apapun, postur tubuh saat duduk ataupun berdiri tegak, kita juga bisa melihat bagaimana seseorang itu dari mata mereka, bagaimana mereka gelisah, tenang, dan nyaman dengan kita. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Menulis. Siapa bilang pengusaha sukses tidak harus pandai dalam tulis-menulis? Selagi menjadi seorang pelaku di bidang bisnis, konten marketing berupa tulisan yang menghipnotis pembaca pun harus kita kuasai. Kita harus tahu dan menguasai keterampilan menulis. Banyak konten marketing, mulai dari email pemasaran, landing page, blog, sampai dengan website. Yang keempat, presentasi. Sebagai pengusaha, kita tentu akan melakukan banyak presentasi, baik kepada pelanggan maupun investor bisnis. Melalui slide, kita akan menyampaikan apa maksud dan tujuan kita berbicara. Melalui slide juga akan ada tulisan dan konten visual yang akan kita tampilkan dan tunjukkan kepada mereka. Melalui slide, kita harus bisa menyampaikan maksud secara tepat dan membuat mereka tertarik untuk terus mendengarkan kita pada saat presentasi.
Yang kelima, negosiasi. Tidak ada bisnis yang tidak melalui proses negosiasi, sebab hampir semua bisnis akan melakukan kegiatan ini. Dengan negosiasi, kita tentu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa membuat kita rugi. Bahkan, justru akan membuat kita untung. Dengan cara yang efektif, mulai dari menggunakan kata yang tepat, memanfaatkan waktu yang kita miliki, dan menggunakan pengetahuan kita tentang fakta-fakta yang ada saat ini, akan menambah tingkat kepercayaan diri kita selama proses negosiasi berlangsung. Yang keenam, mediasi. Tidak jarang kita sebagai pengusaha, peran kita sebagai mediator akan berkurang, sebab kita lebih diperlukan sebagai seorang converse. Misalnya ketika kita berada di antara teman yang berdebat pendapat, ataupun sedang berada di antara dua vendor yang tengah bersaing. Kita harus memiliki kemampuan sebagai mediator dan membantu kedua belah pihak keluar dari masalah mereka. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin harus kita lengkapi dengan keterampilan berbicara layaknya seorang pemimpin. Kita harus bisa menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta semangat di dalam tim kita. Bukan hanya sekedar mengemban tanggung jawab atas tim dan pekerjaan, tapi juga harus bisa menginspirasi orang melalui pesan baik yang kita sampaikan setiap harinya. Keterampilan berbicara sangatlah penting bagi kita, praktisi bisnis, untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Peran komunikasi dalam dunia usaha menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan dalam berwirausaha. Dengan membangun komunikasi yang baik, para pelaku usaha bisa menjual produk dengan lebih baik sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman antar penjual dan pembeli. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam berbisnis dan tentu membutuhkan komunikasi yang baik, khususnya kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Semakin baik komunikasi yang dilakukan, maka kemungkinan informasi yang diberikan dapat diterima oleh para konsumen agar tertarik untuk mencoba membeli produk tersebut. Saat ini persaingan dalam dunia bisnis sudah tidak bisa dihindari. Maka dari itu, para pelaku usaha harus terus mengembangkan diri dan produk yang dimiliki untuk menjadi yang lebih baik. Berbagai hal dilakukannya, seperti memajukan pelayanan demi pelanggan, berinovasi untuk produk-produk baru, dan lain sebagainya. Dalam dunia bisnis, menjadi bagian yang penting seperti mempromosikan produk pada konsumen, memberikan informasi kepada seluruh konsumen mengenai informasi dari produk yang sedang dijual, menyebutkan kelebihan atau keunggulan produk sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Meningkatkan kemampuan komunikasi tidak hanya menunjang kemampuan menjual produk, namun juga kemampuan memimpin sebuah perusahaan. Misalnya, cara menegur pegawai yang salah dengan tepat, serta mempermudah mendemonstrasikan apa yang ingin disampaikan. Baik, demikian sedikit penjelasan tentang keterampilan berbicara dalam dunia bisnis. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.